Pekerjaan di era sekarang ini bisa dibilang sulit untuk didapatkan atau bisa juga sangat mudah didapatkan. Berbagai macam pekerjaan sangatlah terbuka lebar, dari level paling bawah, mungkin juga sampai level tertinggi. Dari berbagai latar belakang sebagai syarat penerimaan dan juga tanpa melihat latar belakang, semua bisa diterima agar kita bekerja. Namun, tahukah kamu bahwa zaman dulu ada beberapa periode kerja yang dialami oleh suku Jawa? Bisa jadi kamu sudah tahu jenis-jenis dari periode ini. Namun, bagaimana detail dari sejarahnya? Mari kita simak hingga akhir dan jangan lupa subscribe channel ini. Jawa yang merupakan wilayah bagian Nusantara tidak luput dari jamahan kolonial, yakni seperti VOC, pemerintah Hindia Belanda, Inggris, dan Jepang. Sebab itu, banyak orang Jawa mendapatkan perlakuan kasar dari para penjajah. Nasib suku Jawa pada saat itu tidak jauh dari para budak. Diperasnya tenaga mereka siang dan malam tanpa sepeser upah. Hingga banyak di antara mereka tewas mengenaskan karena siksaan, sakit, dan kelaparan. Di masa pemerintah Hindia Belanda dan Jepang, banyak orang Jawa diwajibkan untuk mengikuti kerja paksa. Di era pemerintah Hindia Belanda, banyak orang Jawa dipaksa untuk mengikuti kerja rodi, sistem tanam paksa, dan dikirim ke Suriname untuk bekerja di perkebunan tebu dan pabrik gula. Di masa penjajahan Jepang, banyak orang Jawa diwajibkan untuk mengikuti Romusa, kerja rodi. Pada 1 Januari 1808, Louis Napoleon mengirim Herman Willem ke Pulau Jawa. Sesampai di Pulau Jawa pada 15 Januari 1808, Willem menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal Wyse untuk mempertahankan Pulau Jawa dari Inggris yang telah menguasai beberapa wilayah di Nusantara, antara lain Sumatera, Ambon, dan Banda. Sesudah mendapatkan amanat dari Gubernur Jenderal Wyse, Willem menerapkan beberapa kebijakan seperti meningkatkan jumlah tentara dengan mengambil orang-orang dari berbagai wilayah Nusantara, kemudian membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. Adapun membangun jalan raya dari Anyer hingga Panarukan yang panjangnya mencapai kurang lebih 1.100 km. Kemudian kebijakan yang terakhir adalah membangun benteng-benteng pertahanan. Demi merealisasikan kebijakan-kebijakan tersebut, Willem menerapkan sistem kerja paksa atau rodi. Willem juga melakukan berbagai usaha yang ditujukan untuk mengumpulkan dana dalam menghadapi Inggris. Berbagai usaha yang dilakukan adalah mengadakan penyerahan hasil bumi, memaksa rakyat untuk menjual hasil bumi kepada VOC dengan harga murah, melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepada rakyat Priangan untuk menanam kopi, menjual tanah-tanah negara kepada pihak swasta asing, seperti kepada Han Tiko, seorang pengusaha Cina. Selain berbagai usaha di muka, Willem menerapkan berbagai kebijakan kehidupan rakyat yang meliputi semua pegawai pemerintah menerima gaji tetap dan dilarang untuk melakukan kegiatan perdagangan, melarang penyewa desa kecuali untuk memproduksi gula, garam, dan sarang burung, menerapkan sistem kerja paksa, dan membangun ketentaraan dengan melatih orang-orang pribumi. Yang terakhir, membangun pelabuhan-pelabuhan dan membuat kapal perang berukuran kecil. Itulah upaya-upaya yang dilakukan pada periode kerja rodi. Selanjutnya ada sistem tanam paksa. 14 tahun sesudah kepergian Inggris dari tanah Jawa, tepatnya pada tahun 1816, atau akhir Perang Diponegoro pada 1830, Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch menerapkan sistem tanam paksa
dengan mewajibkan setiap desa untuk menyisihkan kegiatan tanahnya sebesar 20% guna ditanami komoditi ekspor seperti kopi, tebu, dan nila. Hasil tanaman tersebut harus dijual kepada pemerintah Hindia Belanda dengan harga yang sudah dipastikan. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja selama 75 hari dalam setahun di kebun-kebun milik pemerintah Hindia Belanda. Dirasakan oleh banyak orang Jawa bahwa sistem tanam paksa tersebut jauh lebih kejam dibandingkan sistem monopoli VOC. Di era VOC, petani wajib menjual komoditi tertentu pada VOC. Namun, di era pemerintah Hindia Belanda, petani harus menanam tanaman tertentu sekaligus menjualnya dengan harga yang telah ditetapkan. Aset tanam paksa inilah yang memberikan sumbangan modal terbesar bagi pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1835 hingga tahun 1940. Karena kemakmuran di negeri Belanda ini, Van der Bosch yang merupakan penggagas sistem tanam paksa tersebut dianugerahi gelar Graaf oleh Raja Belanda pada tanggal 25 Desember 1839. Namun, sistem tanam paksa itu kemudian dihentikan sesudah munculnya berbagai kritik dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria tahun 1870 dan Undang-Undang Gula tahun 1870 yang mengawali era liberalisasi ekonomi dalam sejarah penjajahan di Nusantara. Berikutnya, periode pengiriman tenaga kerja ke Suriname. Sebagian besar orang Jawa pasti tahu bagaimana bisa banyaknya orang Jawa sampai ke Suriname. Inilah sejarahnya. Pada tahun 1890 hingga 1939, pemerintah Hindia Belanda mengirim 32.956 tenaga kerja dari Pulau Jawa ke Suriname. Pengirim tenaga kerja itu bertujuan untuk menambah kekurangan tenaga kerja di beberapa perkebunan di Suriname. Tujuan lain disebabkan rendahnya perekonomian penduduk di Pulau Jawa akibat meletusnya Gunung Merapi dan padatnya jumlah penduduk. Namun, menurut disertasi Profesor Dr. Yusuf Ismaildi dari Universitas Leiden di Belanda tahun 1949 menyatakan bahwa bukan kelebihan penduduk yang menjadi alasan utama pengiriman tenaga kerja dari Jawa ke Suriname, melainkan kemelaratan yang diderita penduduk di beberapa daerah di Jawa dan kepentingan perkebunan-perkebunan di Suriname. Pengiriman tenaga kerja dari Jawa ke Suriname pada gelombang pertama tanggal 21 Mei 1890 dengan kapal SS Koningin Emma setelah singgah di negeri Belanda. Kapal yang membawa 94 orang yang terdiri dari 61 pria, 31 wanita, dan 2 anak itu berangkat serta tiba di Suriname pada 9 Agustus 1890. Bagi masyarakat Jawa yang kemudian bekerja di perkebunan tebu dan pabrik gula, Marienburg 9 Agustus yang merupakan tanggal bersejarah itu selalu mereka peringati. Pada tanggal 16 Juni 1894, pengiriman tenaga kerja sebanyak 580 orang yang merupakan gelombang kedua dengan kapal SS Forwards dari Jawa ke Suriname dilaksanakan. Karena muatan kapal melebihi kapasitas, menyebabkan 64 orang penumpang meninggal dunia dan 85 orang harus dirawat di rumah sakit. Peristiwa tersebut tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah Hindia Belanda maupun pemerintah Kerajaan Belanda. Bahkan, pengiriman tenaga kerja dari Jawa ke Suriname tetap dilanjutkan sampai 13 Desember 1939. Akibat dari program pengiriman tenaga kerja dari Jawa ke Suriname ini mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa, maka pemerintah Kerajaan Belanda memindahkan 155 kepala keluarga asal Karisidenan Kedu yang terdiri dari Karanganyar, Kebumen, dan Purworejo ke daerah Gedong Tataan di Karisidenan, Lampung. Ini merupakan awal mula sejarah transmigrasi di Indonesia era kolonial Belanda.
Periode berikutnya adalah Romusa. Kita semua sering mendengar, namun inilah sejarahnya. Sesudah kolonial Belanda dapat ditundukkan oleh Jepang, maka Jepang menjadi kolonial di bumi Indonesia sejak 1942. Pada Oktober 1943 hingga 1945, Jepang memberlakukan Romusa atau disebut kerja paksa pada orang-orang Jawa dan Indonesia pada umumnya, terutama para petani. Diperkirakan bahwa para petani yang menjalani kerja Romusa mencapai jumlah 4 hingga 10 juta orang. Mungkin inilah sejarahnya kenapa mental sebagian besar masyarakat Jawa pada zaman dulu begitu kental dengan petani. Di dalam melancarkan program Romusa, kolonial Jepang memerintahkan pada seluruh perangkat desa untuk mendata, mendatangi, dan memerintahkan secara paksa pada tenaga-tenaga kerja potensial untuk menjadi pekerja Romusa. Setelah pekerja potensial itu dikumpulkan, mereka dikirim ke seluruh wilayah di Indonesia dan Asia Tenggara, seperti Burma, Muang Thai, Vietnam, dan Malaysia. Setelah tiba di tujuan, para pekerja Romusa mempekerjakan proyek-proyek antara lain pembuatan jalan, jembatan, dan barak-barak militer. Karena pekerjaan itu harus memenuhi target yang dipatok oleh kolonial Jepang, maka para pekerja Romusa harus bekerja keras dan diperlakukan tidak manusiawi. Dari sinilah banyak pekerja yang mati karena kelaparan, penyakit malaria, serta disiksa dengan membabi buta. Kerja Romusa berakhir sesudah Jepang ditaklukkan oleh pasukan sekutu pada tahun 1945. Kerja Romusa itu berakhir sesudah Nagasaki dan Hiroshima yang merupakan dua wilayah Jepang itu diluluh lantakan oleh pasukan sekutu dengan bom atom pada tahun 1945. Itulah sejarah kelam bagi kita orang Jawa, yang mana generasi-generasi terdahulu sangat lekat dengan petani maupun buruh. Bagi kita, generasi-generasi berikutnya diharapkan bangkit dan berlari untuk setara dengan kaum yang mungkin pernah menindas kita. Semoga sejarah ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share video ini agar kita generasi penerus Jawa terbuka lebar untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Tetap di channel Seno Alrianto. Kita ketemu di video yang lainnya.